Saya akan menjelaskan pengalaman pembelajaran, baik substansi atau materi yang telah saya pelajari pada agenda pertama. Pada pertemuan sinkronus pertama, saya mempelajari mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai yang mendasari sikap perilaku bela negara. Pengalaman pembelajaran yang sangat bermanfaat baik dari segi substansi materi maupun proses pembelajarannya. Dari sisi materi, saya memahami bahwa wawasan kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Materi ini juga memperkuat pemahaman saya mengenai pentingnya menjaga persatuan di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa sebagai identitas bangsa Indonesia. Selain itu, saya juga dapat mengetahui 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Yang pertama, ada Pancasila sebagai dasar negara, ideologi nasional, dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara yang menjadi landasan struktural dan operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang ketiga, ada NKRI, semboyan negara yang mengakui, merawat, dan menghargai keberagaman sebagai kekuatan bangsa, bukan kelemahan. Yang keempat, Bhinneka Tunggal Ika, bentuk negara yang utuh dan berdaulat. ASN memiliki kewajiban untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan NKRI. Pada sinkronus hari kedua, saya mampu mempelajari isu kontemporer bagi ASN. Dari sisi materi, saya memahami bahwa ASN dituntut untuk mampu mengenali, memahami, dan merespon berbagai isu kontemporer yang berkembang di lingkungan kerja maupun masyarakat. Isu kontemporer dapat berupa tantangan pelayanan publik, perkembangan teknologi, perubahan sosial, hingga berbagai dinamika yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas ASN. Selain itu, saya juga mempelajari metode analisis yang digunakan dalam mengidentifikasi dan menentukan prioritas isu, yaitu metode APKL, Fishbone, dan USG. Metode APKL digunakan untuk menilai isu berdasarkan tingkat aktual, problematik, kekhalayakan, dan kelayakan sehingga dapat menentukan isu yang relevan untuk diselesaikan. Metode Fishbone membantu dalam mengidentifikasi akar penyebab masalah secara lebih rinci dari berbagai aspek penyebab. Kemudian yang terakhir ada metode USG, digunakan untuk menentukan prioritas isu berdasarkan tingkat urgensi, seriousness, dan growth atau perkembangan dampak masalah. Dengan metode tersebut, proses analisis menjadi lebih sistematis dan terarah. Pada sinkronus hari ketiga, saya mempelajari bahwa bela negara merupakan sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada bangsa dan negara, serta diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Pembelajaran ini memberikan pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai dasar bela negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban, serta memiliki kemampuan awal bela negara. Pada nilai cinta tanah air, saya memahami pentingnya menjaga persatuan, menghormati simbol negara, serta menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Dalam aspek sadar berbangsa dan bernegara ini, saya belajar bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, persatuan, dan mendukung kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Selanjutnya, nilai setia pada Pancasila mengajarkan pentingnya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan, termasuk dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN. Selain itu, rela berkorban memberikan pemahaman bahwa pengabdian kepada negara memerlukan kesiapan untuk mendahulukan kepentingan bersama, sedangkan kemampuan awal bela negara dimaknai sebagai kesiapan individu dalam menghadapi tantangan sesuai profesi dan kapasitas masing-masing, seperti disiplin, integritas, kerjasama, serta kemampuan menyelesaikan masalah dengan baik. Kemudian, pada saat diberikan tugas rencana aksi bela negara yang telah disusun, kami diminta memberikan contoh aksi serta bukti nyata penerapan nilai bela negara dalam kehidupan sehari-hari maupun lingkungan kerja.
Melalui kegiatan ini, saya belajar bahwa implementasi bela negara tidak hanya bersifat teoritis, tetapi dapat diwujudkan melalui tindakan sederhana, namun berdampak seperti meningkatkan kedisiplinan, memberikan pelayanan yang baik, menjaga profesionalisme, mematuhi aturan, serta berkontribusi positif di lingkungan kerja dan masyarakat. Secara keseluruhan, pembelajaran ini memberikan pengalaman yang sangat bermanfaat karena tidak hanya meningkatkan pemahaman mengenai nilai-nilai dasar bela negara, tetapi juga menumbuhkan kesadaran untuk menerapkannya secara nyata dalam kehidupan pribadi maupun profesional sebagai ASN yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan bangsa dan negara.